Kongo Free State secara resmi didirikan atas nama misi kemanusiaan. Raja Leopold II mengklaim dirinya ingin membawa peradaban dan mengakhiri perdagangan budak Arab di Afrika Tengah. Kenyataannya, ia mengubah wilayah seluas 23 kali dari Belgia menjadi ladang kerja paksa pribadi untuk satu komoditas karet yang harganya melonjak tajam seiring meningkatnya permintaan ban sepeda dan kemudian mobil di seluruh dunia. Setiap desa diberi kuota karet yang harus dipenuhi untuk memaksakan kepatuhan. Milisi kolonial yang disebut Force Public menerapkan sebuah kebijakan yang akan menjadi salah satu simbol paling kelam dari imperialisme. Siapapun yang gagal memenuhi kuota, keluarganya akan dihukum dengan pemotongan tangan, kadang sebagai bukti bahwa peluru tidak disia-siakan untuk berburu, kadang murni sebagai hukuman. Angka pastinya masih diperdebatkan hingga hari ini, tapi perkiraan yang paling banyak diterima sejarawan menyebutkan bahwa antara 1885 dan 1908, populasi Kongo berkurang sekitar 10 juta jiwa akibat kombinasi kekerasan langsung, kelaparan, penyakit, dan kelelahan kerja paksa. Ini adalah salah satu peristiwa dengan jumlah korban jiwa tertinggi dalam sejarah kolonial modern, namun selama bertahun-tahun nyaris tidak dikenal di luar Afrika. Yang akhirnya membongkar kekejaman ini bukan pemerintah, tapi seorang juru tulis pelayaran bernama Edmund Denis Morel. Ia menyadari sesuatu yang janggal dari catatan pengiriman. Kapal-kapal yang berangkat ke Kongo membawa senjata dan amunisi dalam jumlah besar, tapi tidak membawa barang dagangan untuk ditukar. Sementara kapal yang kembali penuh dengan karet bernilai tinggi. Kesimpulannya, jelas karet itu tidak dibeli, ia dirampas dengan todongan senjata. Kampanye internasional yang dipicu oleh laporan Morel dan tokoh-tokoh lain akhirnya memaksa pemerintah Belgia mengambil alih Kongo dari kepemilikan pribadi Leopold pada ke-1908, tapi bagi 10 juta orang yang sudah meninggal, keadilan itu datang terlalu terlambat. Yang membuat sistem di Kongo begitu mengerikan adalah bagaimana ia mengubah korban menjadi pelaku. Force Public sebagian besar terdiri dari tentara Afrika yang direkrut paksa dari wilayah lain, yang kemudian dipaksa menerapkan kekejaman yang sama terhadap sesama orang Afrika. Sebuah strategi yang akan berulang di banyak sistem kolonial lain untuk memecah solidaritas antar penduduk terjajah, sekaligus mengalihkan kemarahan dari penguasa kolonial yang sesungguhnya bertanggung jawab. Kongo bukan satu-satunya. Di sisi lain benua, pada 1904 ketika suku Herero dan nama di Namibia bangkit melawan penyitaan tanah mereka oleh penjajah Jerman. Pemerintah kolonial merespons dengan perintah eksplisit untuk memusnahkan mereka, memaksa ribuan orang ke gurun, kalahari tanpa air hingga mati kehausan. Sementara, yang selamat dikirim ke kamp konsentrasi yang tingkat kematiannya mencapai lebih dari 50%. Diperkirakan sekitar 80% populasi Herero dan lebih dari separuh populasi Nama musnah dalam periode ini. Peristiwa ini kini diakui secara resmi oleh Jerman sebagai genosida pertama abad ke-20 dan sejarawan sering mencatat kemiripan mengerikan antara metode kamp konsentrasi yang digunakan di Namibia dengan apa yang akan terjadi di Eropa sendiri 4 dekade kemudian. Pola yang muncul jelas, dimanapun kekuasaan kolonial tidak menghadapi pengawasan, kekerasan cenderung meningkat sampai titik paling ekstrem. Tapi, di setiap sudut dunia yang dijajah, ada juga sesuatu yang lain yang terus tumbuh diam-diam perlawanan. Tidak ada satu koloni pun di dunia yang menerima penjajahan tanpa perlawanan. Di Jawa, antara 1825 dan 1830, Pangeran Diponegoro memimpin perang yang menewaskan sekitar 200.000 jiwa, sebagian besar rakyat Jawa yang tewas akibat kelaparan dan wabah penyakit selama konflik, dan hampir menghabiskan seluruh kas kolonial Belanda. Di Aceh, perlawanan berlangsung bahkan lebih lama, sejak Belanda menyerbu pada 1873, hingga perlawanan terakhir baru benar-benar padam di awal abad ke-20. Perang Aceh menjadi salah satu konflik kolonial terpanjang dan paling mahal yang pernah dihadapi Belanda dimanapun di dunia. Pola yang sama terulang di seluruh dunia yang terjajah. Di Afrika Selatan,
pasukan Zulu di bawah Raja Cetshwayo menghancurkan pasukan Inggris dalam pertempuran Isandlwana pada 1879, salah satu kekalahan paling memalukan yang pernah dialami Kekaisaran Britania melawan pasukan non-Eropa. Di Sudan, gerakan Mahdi berhasil mengusir pasukan Inggris Mesir selama lebih dari 1 dekade. Di Tiongkok, pemberontakan Boxer pada 1900 adalah ledakan kemarahan rakyat terhadap dominasi asing yang semakin mencengkeram negeri mereka. Tapi, memasuki awal abad ke-20, bentuk perlawanan mulai berubah. Alih-alih hanya mengangkat senjata, generasi baru yang lahir dan dididik di bawah sistem kolonial mulai melawan dengan cara yang jauh, lebih strategis lewat organisasi, pers, dan gagasan tentang identitas bangsa. Di Hindia Belanda, momen ini terjadi pada 20 Mei tahun 1908, ketika sekelompok pelajar dan cendekiawan mendirikan Budi Utomo, organisasi pergerakan modern pertama di Nusantara. Ini bukan lagi perlawanan lokal yang terisolasi seperti perang-perang sebelumnya. Ini adalah awal dari kesadaran bahwa seluruh kepulauan dengan ratusan suku dan bahasa berbeda bisa bersatu di bawah satu identitas sebagai satu bangsa yang berhak menentukan nasibnya sendiri. Di India, pada waktu yang hampir bersamaan, seorang pengacara muda bernama Mohandas Gandhi mulai mengembangkan strategi perlawanan tanpa kekerasan yang kelak akan menginspirasi gerakan kemerdekaan di seluruh dunia terjajah, termasuk gerakan yang lahir di Nusantara beberapa dekade kemudian. Setelah Budi Utomo, gelombang organisasi pergerakan lain bermunculan dengan cepat. Sarekat Islam yang menghimpun ratusan ribu anggota dalam waktu singkat, hingga akhirnya lahirlah Sumpah Pemuda pada 1928. Saat pemuda dari seluruh penjuru Nusantara untuk pertama kalinya menyatakan satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa Indonesia. Yang menarik, gerakan-gerakan yang lahir di berbagai koloni ini tidak sepenuhnya terpisah satu sama lain. Tokoh-tokoh pergerakan dari Asia dan Afrika mulai saling bertukar gagasan lewat pertemuan-pertemuan internasional, membaca karya satu sama lain, dan menyadari bahwa perjuangan mereka melawan Belanda, Inggris, atau Prancis sebenarnya adalah bagian dari satu perlawanan global yang jauh lebih besar terhadap sistem kolonial itu sendiri. Sebuah kesadaran yang kelak akan mengkristal menjadi gerakan solidaritas negara-negara dunia ketiga pasca kemerdekaan. Benih-benih ini tumbuh perlahan selama beberapa dekade, tapi dua perang besar yang akan segera mengguncang Eropa sendiri yang akan kita bahas. Mendalam di episode-episode lain seri ini, pada akhirnya akan menjadi pukulan yang meruntuhkan seluruh fondasi kekuasaan kolonial yang tampak begitu kokoh ini. Dua perang dunia yang akan kita bahas di episode lain seri ini menghabiskan sumber daya, kredibilitas moral, dan kekuatan militer negara-negara kolonial Eropa secara telak. Mereka yang selama berabad-abad mengklaim diri sebagai pembawa peradaban, kini terbukti mampu saling membantai jutaan sesama bangsa Eropa sendiri di parit-parit Prancis dan padang salju Rusia. Argumen moral untuk menjajah bangsa lain menjadi semakin sulit dipertahankan. Maka, dimulailah gelombang dekolonisasi paling cepat dalam sejarah manusia. Antara 1945 dan 1975, lebih dari 80 negara di Asia dan Afrika memperoleh kemerdekaan mereka. Nusantara berada di garis depan gelombang ini hanya 2 hari setelah Jepang menyerah pada sekutu. Soekarno dan Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus tahun 1945, meskipun perjuangan mempertahankan kemerdekaan itu dari upaya Belanda untuk kembali berkuasa masih berlangsung selama 4 tahun berikutnya. Namun, kemerdekaan formal tidak serta-merta menghapus luka yang ditinggalkan 3 hingga 4 abad kolonialisme. Perbatasan yang digambar dengan penggaris di Konferensi Berlin masih menjadi perbatasan negara-negara Afrika hari ini, memaksa kelompok etnis yang bermusuhan hidup dalam satu negara, sementara kelompok etnis yang sama terpecah di beberapa negara berbeda. Banyak sejarawan menunjuk pola perbatasan warisan kolonial ini sebagai salah satu akar dari konflik etnis dan perang saudara yang masih berlangsung. Di berbagai belahan Afrika hingga hari ini, sistem ekonomi kolonial pun mewariskan pola yang bertahan lama. Banyak bekas koloni tetap terjebak sebagai pengekspor bahan mentah kopi, karet, kelapa sawit, mineral dengan nilai tambah rendah. Sementara, pengolahan dan keuntungan terbesar tetap terkonsentrasi
di negara-negara yang dulu menjajah mereka? Pola perdagangan yang dibentuk pada era tanam paksa dalam banyak hal masih membentuk bagaimana ekonomi banyak negara bekas jajahan terintegrasi ke pasar global hari ini. Tapi warisan imperialisme bukan cuma tentang luka, ia juga menciptakan sesuatu yang paradoks, kesadaran akan identitas nasional bersama yang justru lahir dari pengalaman kolektif dijajah. Nusantara sebelum kedatangan VOC bukanlah satu bangsa. Ia adalah ratusan kerajaan, kesultanan, dan komunitas dengan bahasa serta budaya yang sangat beragam. Justru pengalaman bersama di bawah satu kekuasaan kolonial yang sama dan perjuangan bersama untuk melepaskan diri darinya menjadi salah satu benang yang menenun ratusan pulau dan suku itu menjadi satu bangsa, Indonesia. Hingga hari ini, perdebatan tentang bagaimana seharusnya sejarah kolonial ini diperlakukan masih berlangsung di banyak negara bekas penjajah. Belanda baru secara resmi meminta maaf atas kekerasan selama Perang Kemerdekaan Indonesia pada 2022, hampir 8 dekade setelah proklamasi. Belgia baru menyatakan penyesalan mendalam atas era kolonial Kongo pada ke-2020. Sejumlah museum di Eropa masih menyimpan artefak budaya yang dijarah dari koloni mereka, memicu gerakan repatriasi yang terus menguat di berbagai negara bekas jajahan, termasuk permintaan pengembalian. Benda-benda pusaka dari Nusantara yang selama ini tersimpan di museum-museum Belanda. Kita mulai video ini dengan sebuah peta tahun 1914, di mana 84% dunia diwarnai oleh tangan segelintir negara Eropa. Hari ini, peta itu telah berubah total. Setiap garis perbatasan baru yang muncul sejak 1945 mewakili sebuah bangsa yang merebut kembali hak untuk menulis sejarahnya sendiri. Tapi warisan dari 3 abad kultur Urstelsel, dari 10 juta nyawa di Kongo, dari perbatasan yang digambar dengan penggaris di sebuah ruangan di Berlin, semua itu masih membentuk dunia yang kita tinggali hari ini, jauh melampaui tanggal-tanggal kemerdekaan yang kita rayakan. Imperialisme mengajarkan satu pelajaran yang brutal, namun penting. Sejarah bukan hanya ditulis oleh pemenang, tapi kadang dipaksakan di atas penderitaan jutaan orang yang tidak pernah diberi kesempatan untuk bersuara. Mengingat kisah mereka para petani Jawa, para pekerja karet Kongo, para pejuang Aceh adalah cara kita memastikan penderitaan itu tidak sia-sia. Dan yang paling penting untuk diingat, setiap kali sebuah kekuatan besar berusaha menggambar ulang dunia demi kepentingannya sendiri, selalu ada manusia biasa di baliknya, petani, pekerja, pelajar yang menolak menerima nasib itu begitu saja. Merekalah yang cepat atau lambat, menulis ulang peta yang dipaksakan kepada mereka. Tapi kekuasaan kolonial Eropa bukanlah kekuatan terakhir yang akan berusaha membagi dunia sesuai keinginannya. Tidak lama setelah bendera-bendera kolonial diturunkan, 2 kekuatan super baru akan bangkit dari reruntuhan Perang Dunia Kedua. Membagi dunia bukan lagi dengan penggaris di Berlin, tapi dengan ancaman senjata yang bisa memusnahkan seluruh peradaban manusia dalam hitungan jam. Itulah yang akan kita bahas di episode selanjutnya dari Sejarah Dunia Murni. Perang Dingin, sampai jumpa di video